Yo, balik lagi sama gue di channel Beramatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk seputaran Bitcoin ya. Jadi memang sudah mengalami kenaikan. Dan ya, kita akan melanjutkan analisa kemarin yang sudah saya sampaikan juga berupa video di YouTube saya ya. Kemarin area-area yang berpotensi untuk divisit sama si Bitcoin untuk jangka pendeknya lah, at least beberapa minggu ini lah teman-teman ya. Oke, ini untuk USD dominance dulu secara time frame 4 jamnya ya. Jadi memang kemarin juga sudah saya mention di beberapa area support ya, seperti di box warna merah yang ini satu, kemudian yang ini kedua, dan di box warna hijau ini. Ya, ini bahkan di endorser atau dijebol langsung gitu ya. Ini benar-benar signifikan penurunannya. Ini sampai ke kisaran 7,1 aja jebol juga teman-teman. Dan next pemberhentian selanjutnya yang bisa sekali diperhatikan, ini akan saya hapus dulu, adalah box warna orange ini. Ya, ini adalah area tertinggi pada 12 Mei 2022. Ya, 12 Mei 2022 dia sempat nge-spike sampai situ, kemudian dia drop lagi ya, sideways, akhirnya mengalami penguatan kembali dan sempat testing kembali di kisaran area sini nih. Kita bisa lihat ya. Ini pada tanggal 26 Juni 2022 akhirnya dia nge-spike lagi sampai 8,12%. Dan sekarang ini perlahan udah drop lagi, turun lagi. Jadi memang range area box warna orange ini adalah area yang menurut saya pribadi adalah area yang cukup wajar ya untuk area penurunannya, dan area krusial juga sekaligus. Ya, kalau misalkan kita lihat secara time frame 4 jam juga untuk USDT dominance-nya. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini drop lumayan signifikan seperti ini. Makanya Bitcoin itu nge-spike sampai sekitaran sebentar tadi sekitar 21.400-an dolar ya, sampai 21.400-an dolar. Ya, jadi memang ini adanya hal yang cukup baik lah ya buat teman-teman sekalian yang mungkin udah mengakumulasikan dan lain sebagainya, itu bisa cicil jual. Nah, sekarang hal yang menarik ya di sini memang ketika dia visit kembali ya, sebelumnya ini kan menjadi resisten ya, kemudian ini di visit kembali adanya rebound yang lumayan signifikan, dan sekarang ini lagi testing kembali dan ini terlihat sedang memantul gitu ya. Secara time frame 4 jamnya ini kelihatan jelas ini sedang mantul. Nah, memang area yang sebelumnya ataupun saya anggap menjadi support ini kan di flip menjadi resisten. Ini di box terdekatnya nih. Sebelumnya ini ada reaksi yang cukup signifikan di kisaran tanggal 28 Juni ini. Ini di range kisaran 7,2 sampai 7,25%. Jadi itu dulu area target kenaikan terdekat untuk si USDT dominance-nya. Kalau misalkan kita lihat secara zona area support sebelumnya. Ya, kemudian next lagi target di kisaran sini. Ini di sekitar area range 7,36 sampai kisaran 7,44% lah, sekitar area situ. Yang menjadi next target dari si USDT dominance secara time frame 4 jam. Plus juga dia ini setelah hit atau visit di box warna orange ini sudah masuk extremely oversold. Nah, jadi memang butuhnya juga untuk refresh dari segi RSI-nya juga, dan juga mungkin aja adanya pemantulan dulu dari USD dominance yang mengakibatkan si Bitcoin itu terkoreksi dulu lah untuk jangka pendeknya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk beberapa range area yang perlu sekali diperhatikan. Jadi akan saya pakai juga Fibonacci retracement dari swing high-nya terakhir dia ya, ketika dia drop kemudian mantul. Ini saya ambil dari swing high-nya terakhir dia ke swing low-nya terakhir dia di sekitaran 6,97%. Maka kita mendapati beberapa golden ratio seperti biasa. Dan dari beberapa golden ratio ini memang nggak jauh-jauh dari area-area range yang tadi sudah saya sampaikan. Seperti di area bawah ini, itu dekat sekali dengan retracement 0,38 atau sekitaran 7,24%. Next di retracement 0,5 atau sekitaran 7,33, dan di kisaran retracement 0,6 sekitaran 7,42%. Jadi memang range-range ini sangatlah istilahnya cocok lah ya dengan area yang sudah coba saya zoningkan ya dengan box warna merah ini dari pergerakan-pergerakan sebelumnya. Jadi bisa sekali diwaspadai ketika memang dia memantul nih sampai ke beberapa golden ratio ini. Kita perlu sekali lihat reaksinya seperti apa. Bisa aja dia naik cuman create yang namanya lower high untuk bisa drop melanjutkan penurunannya kembali. Ya, seperti ini. Jadi memang untuk jangka pendek jika memang dia mengalami pemantulan terlebih dahulu ya, berarti Bitcoin itu chance-nya lebih besar untuk koreksi dulu. Nah, kemudian kita lihat dulu reaksinya nih. Kalau udah visit di beberapa golden ratio ini, apakah kena reject cukup kuat atau malah dia mampu breakout? Kalau misalkan adanya rejection cukup kuat, maka kita bisa melihat untuk dia drop lagi ya, bahkan drop di bawah area 6,97% itu bisa. Ya, jadi seperti dead cat bounce tapi terbalik. Nah, kalau misalkan ini yang terjadi, maka Bitcoin itu ya chance-nya lebih besar lagi untuk bisa tembus dari 23.000 dolar.
Ya, jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk jangka pendeknya. Jikalau memang si USD dominance ini mengalami penguatan di beberapa area range target yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau misalkan ini mampu di break pun ya, bisa diperhatikan zona next ini dari sekitaran swing high-nya itu di sekitar 7,65%, sekitar area situ dulu ya. Jadi itu area-area yang cukup krusial secara time frame 4 jam pada USDT dominance. Next ini untuk Bitcoin dominance time frame 4 jam. Yes, jadi memang kemarin sudah saya sampaikan ini di area lowestnya perlu sekali diperhatikan ya di sini. Ini di sekitaran 43,35%, akhirnya dia mampu nge-spike ya, ngelewatin dua area resisten yang sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian, box kuning dan box hijau. Ini di sekitar 43,6%, kemudian di sini kisar-kisaran 43,8, 43,9% ini mampu di breakout juga. Dan dia sedang testing nih ya, ini persis banget tes ya di garis warna orange ini. Ini kita bisa lah sebelumnya kena reject berkali-kali di area sini ya, ini di kisaran 44,52% ya, yang saya tandain dengan warna orange ini. Kemudian dia sempat bikin jarum ke atas ya, ke kisaran itu juga langsung kena reject lagi. Dan sekarang akhirnya dia sedang testing kembali, dan sekarang ini terlihat sedang rejection, kena reject gitu ya teman-teman. Jadi bisa sekali diperhatikan jikalau memang ya ini yang terjadi ya cukup wajar. Karena apa? Biasanya kan orang pengen memulihkan market khususnya cryptocurrency ya, dinaikkan dulu Bitcoinnya dulu. Nanti kalau misalkan Bitcoinnya udah so far so good, baru menyusul altcoinnya ya. Jadi kan kurang lebih seperti itu. Jadi melihat seperti ini ya wajar aja lah gitu lah ya. Kalau misalkan kita lihat Bitcoin dominance nge-spike, market crypto itu terlihat mulai adanya ya hal-hal yang ataupun indikasi positif ya, pastinya Bitcoin dominance juga mengikuti kenaikan terlebih dahulu ya kan. Itu hal yang cukup wajar. Jadi kalau misalkan kita lihat dari si USDT dominance ini sendiri, kita menggunakan juga dari Fibonacci dari swing low-nya dia ke swing high-nya dia yang terakhir, maka kita mendapati beberapa golden ratio seperti retracement 0,3, 0,5 dan 0,6. Itu di sekitaran 43,7 sampai 44% ya. Dan area-area situ juga kita bisa sebelumnya ini menjadi area support dan resisten juga nih ya, di kisaran retracement 0,6 sampai 0,5, dan di retracement 0,38 atau sekitar 44% ini juga menjadi area pijakan dari pergerakan Bitcoin dominance sebelumnya. Kita bisa lihat nih, ini menjadi area pijakan sebelum dia nge-spike lagi. Jadi bisa sekali diperhatikan beberapa area ini ya, ketika memang dia masih melanjutkan koreksinya ke beberapa golden ratio ini. Dan jikalau dia mengalami kenaikan lebih lanjut lagi ya, kita lihat semoga Bitcoinnya juga naik juga gitu ya. Dan altcoin mungkin kalau misalkan ini yang terjadi, altcoinnya nggak begitu ikutan naik lah, kurang lebih seperti itu, sampai nanti mulai stabil Bitcoinnya ya, mulai sideways gitu kan. Kemudian Bitcoin Indonesia ini mulai drop lagi. Nah nanti di situ berarti kita lihat adanya indikasi orang udah mulai memindahkan dari yang mereka misalkan transaksikan kebanyakan Bitcoin, udah mulai masuk ke altcoinnya gitu ya. Biasanya juga dilihat atau diawali dengan pergerakan ETH yang lumayan ya. Jadi ini dulu yang bisa sekali diperhatikan area-area pada Bitcoin dominance secara time frame hourly khususnya 4 jam. Next ini untuk secara daily time frame Bitcoin ya. Jadi overall kemarin juga sudah saya sampaikan di video yang kemarin ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari segi RSI-nya pun ya, ini saya sedikit remind aja ke teman-teman sekalian. Ini drop, kemudian sideways, kemudian dia nge-spike ya. Ini kita bisa lihat dari perbandingan RSI-nya juga. Ini udah extremely oversold, kemudian dia refresh naik sampai retest ya RSI level 50 secara daily time frame. Maka kita lihat dia juga nge-spike ke atas nih harganya atau price Bitcoinnya, dan dia tertahan dari EMA 34 atau garis warna biru nih ya, secara daily time frame. Kita bisa lihat beberapa kali ini sempat ngetes beberapa kali ke pukul mundur nih. Ini terakhir kali ngetes pukul mundur, ngetes ke pukul mundur, ngetes lagi ke pukul mundur ya, drop lumayan signifikan, saya tuh ngetes lagi ke pukul mundur lagi. Jadi sekarang ini benar-benar perlu sekali diperhatikan ya, ketika memang dia ini sudah kemarin itu masuk extremely oversold ya. Kemudian dari price-nya juga ini mulai sideways, and then sekarang ini mulai nge-spike naik lagi, rebound lagi, dibarengi juga dengan RSI yang udah deket banget dengan level 50-nya ya. Kemudian dari segi price action pun secara daily ini juga sudah dekat sekali dengan EMA 34 atau garis warna biru ini nih ya. Jadi memang perlu sekali diwaspadai, karena area tersebut bisa dibilang juga sebagai garis keramat yang belum benar-benar mampu di breakout sama si Bitcoin dari pergerakan ini semenjak ini ya, semenjak
7 April 2022 sampai sekarang. Nah, ini baru akan di retest atau di testing sama Bitcoinnya. Ini udah deket banget. Ya, jadi range box warna biru ini juga sudah beberapa kali saya sampaikan ke teman-teman sekalian, itu di kisaran range 22.500 sampai 23.300 dolar itu menjadi area strong resistance yang benar-benar perlu diperhatikan dan diwaspadai sama teman-teman sekalian untuk si Bitcoinnya. Oke ya. Jadi kalau misalkan pun dia kena reject dari area sini, ya itu adalah hal yang sangat-sangat wajar mengingat terakhir kali tekanan seller itu masuk signifikan dari range area ini ya. Tapi kalau misalkan dari area sini mampu di breakout, ya next target lagi di sekitaran 25 sampai 26 ribu dolar, karena itu terakhir kali kita bisa lihat ya Bitcoin bikin wick sampai kisaran situ pada tanggal 12 Mei. Ya kita bisa anggap itu menjadi next potentially resistant untuk si Bitcoin. Ya sebelum kita berbicara untuk next target lagi di sekitaran 28 ribuan dolar. Jadi ini dulu aja teman-teman ya, beberapa area next target untuk si Bitcoin. Tapi secara overall ya ini masih di dalam downtrend. Ya secara daily time frame ini jelas banget ini masih downtrend ya. Seperti yang kemarin juga sudah saya sampaikan, ketika memang market rebound, NNRSI-nya pun mendekati ataupun bahkan testing di level 50 secara daily time frame, bukan berarti kita bikin FOMO gitu ya. Tentunya tetap aja harus berwaspada. Ya mungkin bisa menunggu adanya opportunity untuk nge-short kembali, ataupun ketika dia pullback ataupun retest, dan itu bisa menjadi kesempatan lah buat kita ambil long gitu ya. Jadi kalau misalkan yang ngelong ya nunggu dia ketika retest ya. Nah kemudian kalau misalkan secara daily time frame pun ya, ini coba saya pakai Fibo ya, dari swing low terakhirnya dia ke swing high-nya terakhir dia posisi sekarang ya secara daily time frame. Maka di sini ya ini adanya beberapa golden ratio seperti biasa yang menjadi area target di dalam kurung itu koreksi wajarnya dia. Dan ini box warna kuning atau oranye ini menjadi resisten terakhir ya. Ini di highest mulai tanggal 1 Juli ya. Jadi memang ini adanya confluence of support di sekitaran 20.500 sampai 21.000 dolar itu dulu yang terdekat untuk target koreksi atau retest wajarnya pada pergerakan Bitcoin secara daily time frame. Ya, cuman kalau misalkan dia nge-spike lagi lebih tinggi ya tentunya nanti tarikan Fibonya akan berubah lagi gitu ya. Kalau misalkan dia bahkan nge-spike sampai let's say 23 ribuan, sekitar 23 ribuan dolar pun ya bisa aja di sini menjadi area confluence of support yang sebelumnya menjadi tahanan ya ataupun resisten dari pergerakan Bitcoin ya. Kemudian di sini adanya Fibo ataupun retracement 0,382. Jadi memang kita perlu sekali lihat dulu ya ini closing candle-nya maksimalnya dia sampai mana untuk secara daily time frame-nya. Ya, tapi untuk secara jangka pendeknya masih kita bisa lihat di kisaran 20.500 sampai 21.000 dolar itu menjadi area target koreksi wajar yang bisa divisit sama Bitcoin jikalau memang dia mengharuskan koreksi terlebih dahulu. Oke guys, jadi ini untuk Bitcoin secara time frame 1 jamnya ya, seperti pembahasan kemarin pun ya, ketika memang dia going up kemudian retest, ini adanya beberapa golden ratio ya yang menjadi concern dari kita kemarin yang sudah saya bahas. Jikalau memang dia mampu bertahan di area ini di sekitaran 20.200 sampai 20.300 dolar, ini adanya kemungkinan untuk dia bisa melanjutkan penguatannya kembali. Plus di situ ada EMA 34 atau garis warna biru secara time frame 1 jamnya. So kita lihat di sini ya, ketika dia udah going up atau mantul dulu masih retest kembali, akhirnya terjadi kenaikan yang signifikan pada pergerakan Bitcoin. Ya, jadi memang area sini adalah area yang krusial, kemarin juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian secara time frame hourly-nya. Dan next target lagi di box warna kuning ini pun ya menjadi area tertinggi ya pada tanggal 28 Juni ini juga mampu di break ya. Sebelumnya ini sempat struggling ya, kita bisa lihat ini benar-benar struggling di sini sampai 1 2 3 akhirnya candle keempat mampu break ya, dan sekarang ini mampu nge-spike dari range target kisaran 21.800-an dolar ini, mampu di break sampai bikin tail candle ke atas sampai 22.500 dolar. Nah sekarang ini posisinya dia sedang koreksi atau retest juga di pemberhentian terakhirnya dia. Ini coba akan saya hapuskan dulu area sini. Nah ini biar lebih clear lagi ya. Ini adalah area pemberhentian dia terakhir sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Jadi memang bisa diperhatikan untuk area sini dulu. Kalau misalkan area sini drop atau jebol ya, next target kita bisa mempergunakan kembali EMA 34 atau garis warna biru ini
Ya ini kalau sekarang kan kisaran 21.200-an dolar nih kalau posisi sekarang. Nah, kalau misalkan area ini pun mampu di break, ya kita bisa lihat untuk area terakhirnya dia ataupun sebelumnya dia ya di kisaran area sini teman-teman. Nah, di kisaran area sini. Ini di sekitar 20.800 sampai 20.900-an dolar. Jadi bisa sekali diperhatikan untuk istilahnya jangka pendeknya, karena secara time frame 1 jam juga bisa diperhatikan beberapa area sini ya. Kenapa area sini saya boxin juga, ini adanya EMA 34. Jadi untuk support-supportnya bisa udah dijelaskan ataupun saya sampaikan ke teman-teman sekalian ya. Ini kisaran pertama, kedua, dan ketiganya. Jadi kalau misalkan dia pun ngevisit di beberapa area sini, masih bisa dikategorikan untuk area koreksi yang sangat-sangat wajar sebelum dia bisa make decision apakah untuk bisa melanjutkan penguatannya kembali atau malah melanjutkan penurunannya gitu ya. Cuman ngepump sesaat doang gitu. Ini dulu yang bisa diperhatikan untuk jangka pendek beberapa area support yang sudah saya box in ya dengan warna kuning ini. Kemudian dari segi RSI-nya pun sudah masuk extremely overbought, jadi memang RSI-nya mau refresh dulu ke kisaran level 50 ya, seperti sebelumnya nih. Ya ketika RSI-nya udah mampu break dari level 50 ya, ini market ataupun price action mengikuti juga nih, naik. Akhirnya dia retest atau koreksi dibarengi juga dengan RSI yang testing kembali di level 50. Kita bisa lihat nih. Ya dia retest lagi dan akhirnya nge-spike. Jadi memang ini retest yang sangat-sangat wajar teman-teman ya di sini tuh. Ya bahkan area sini lagi dijebol tuh teman-teman ya. Tunggu closing candle-nya seperti apa terlebih dahulu. Bisa diperhatikan untuk beberapa area support. Ya jadi memang masih aja kemungkinan untuk dia koreksi dulu seperti yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Ya jadi kalau misalkan pun dia mampu bertahan dari segi RSI-nya level 50, ya ada kemungkinan untuk dia bisa melanjutkan penguatan atau pemantulan terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan dia breakdown ya dari level 50, yaitu pergerakannya nggak terlalu signifikan seperti ketika mampu break dari level 50. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk beberapa areanya. Tentunya tetap berhati-hati dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.